sebelum kita mulai kegiatan hari ini, supaya kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir, silakan ketua kelas dipimpin doa. Marilah teman-teman dan guru sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan kalian pimpin. Yang lain silakan berdiri mulai dari garis satunya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selamanya. Sudah jalan lagi ya Reza ya? Ya, tahu yang benar Reza. Baik, kelasnya sudah dipikirkan hari ini? Sudah siap belajar semua? Sudah. Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulas materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Sketsa. Lalu kita belajar tentang sketsa. Ada yang masih ingat apa sih definisi sketsa? Bu, ya Nova. Sketsa adalah gambar rancangan awal yang dibuat secara sederhana, cepat dan benar, yang berfungsi untuk mengawali sebuah gambar atau lukisan. Ya, sketsa merupakan gambaran awal yang kita gunakan untuk menjadi landasan sebelum kita membuat sebuah karya besar. Di bawah sketsanya, kita gunakan untuk membuat karya desain. Sekarang Bu Bibi mau tanya, pernahkah kalian melihat sebuah buku cerita, komik atau poster yang sering ditempel di dinding? Nah, pernahkah kalian melihat di dalam poster atau buku tersebut terdapat sebuah gambar yang menurut kalian menarik? Gambar tersebut biasa disebut dengan ilustrasi. Ya, ilustrasi. Tahukah kalian bahwa ilustrasi itu bisa kita buat dengan cara manual atau digital? Mungkin kalian sendiri pernah membuat gambar ilustrasi. Pernah? Ada yang pernah? Bu, Ya, Revi. apakah kegiatan menggambar sketsa kemarin termasuk? Kegiatan kita membuat gambar yang ada di dalam sketsa. Apakah termasuk membuat gambar ilustrasi Bu ini? Ya, tapi hanya gambaran awalnya saja, belum sampai jadi. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat gambar yang seperti kalian lihat yang di poster atau di buku cerita tadi dengan menggunakan perangkat komputer atau dengan HP kalian. Kita bisa membuatnya secara digital. Ini punya dua gambar. Satu gambar dibuat dengan pensil seperti yang kita lakukan minggu lalu ya, tapi hanya sketsanya saja. Nah, satu gambar ini dibuat dengan perangkat elektronik. Coba kalau kalian nilai secara visual apa sih bedanya?
Ya, nih. Gambar ilustrasi itu ya sih. Gambar yang mana? Kanan atau kiri? Yang kanan. Ya, kayak ini boleh. Iya, Pak. garisnya menurut presisi. Ya, Pak. Ilustrasi manual terlihat biru. Nah, untuk hari ini kita akan membuat sebuah gambar ilustrasi, tapi yang digital, ya, yang digital. Sebenarnya lebih banyak yang lebih menyukai gambar digital ya. Nah, kita akan membuat sebuah gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik yang lebih modern dan menggunakan perangkat elektronik. Coba perhatikan ya. Gambar ilustrasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ini, yang pertama, setelah mengamati bahan ajar yang disampaikan oleh guru, peserta didik mampu memahami konsep ilustrasi digital. Yang kedua, setelah mengamati demonstrasi yang disampaikan guru, peserta didik mampu mempraktikkan teknik pembuatan ilustrasi digital dengan benar. Apa sih gambar ilustrasi itu? Boleh dibacakan apa? Secara etimologis, ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare yang artinya menerangkan atau menjelaskan. Sementara itu, menurut sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa berbentuk bentuk. Nah, lanjut. Fungsi gambar ilustrasi yang pertama, menggambarkan ide-ide abstrak atau kejadian yang mustahil. Jadi, dengan adanya gambar ilustrasi pada sebuah karya desain itu bisa menjelaskan pesan yang tadinya abstrak menjadi lebih konkret, jadi lebih mudah kita terima sebagai seseorang yang melihat sebuah poster misalkan. Terus isinya apa sih itu? Misal tentang iklan masyarakat dilarang membuang sampah. Dengan kita hanya melihat gambarnya saja, kita sudah ngerti jangan membuang sampah di sini, jangan merokok, gitu ya. Yang kedua, memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita atau pesan. Jadi mungkin kalian pernah melihat sebuah poster, ya. Nah, seperti yang di sini kita lihat ini, itu kan banyak tulisannya ya. Banyak tulisannya, tapi juga ada gambarnya. Tanpa kalian membaca tulisan keseluruhan, hanya dengan melihat gambar ilustrasi yang ada di poster, kalian bisa memahami secara singkat apa pesan yang atau isi yang disampaikan yang terkandung dalam poster tersebut. Yang ketiga, memberikan nilai tambah untuk memperjelas, memperkuat dan memperindah sebuah cerita atau pesan. Jadi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi menarik untuk dilihat. Keempat, menarik perhatian para pembaca dan halayak yang melihatnya. Menarik para pembaca. Yang kan kalau kamu membaca buku coba yang di dalamnya tidak ada gambar sama sekali. Bagaimana rasanya? Beda halnya dengan kita membaca buku yang dimana mungkin setiap halamannya ada gambar yang mengilustrasikan isi dari setiap lembarnya ya. Tentunya kita akan lebih tertarik untuk membaca lagi ya. Nih, teknik pembuatan gambar ilustrasi. Jadi teknik pembuatan gambar ilustrasi itu ada 3. Yang pertama apa tuh? Teknik grade. Teknik pembuatan gambar ilustrasi yang kita menggunakan bahan cat atau sejenisnya. 2. Teknik bahasa. Teknik pembuatan teknik digital. Teknik yang mengeksplorasi kemampuan program komputer secara kreatif. Sekarang ibu mau tanya, menurut kalian nih, gambar ilustrasi yang bagus itu yang seperti apa? Bu, gambar ilustrasi yang menarik. Yang menarik, Gambar ilustrasi yang jelas.
yang jelas, ilustrasi yang mudah dipahami. yang mudah dipahami. Ya. Jadi gambar ilustrasi yang bagus itu adalah gambar yang tanpa kita menjelaskan, orang lain bisa memahami apa pesan yang terkandung di dalamnya. Contoh, ini punya sebuah karya desain. Ini kalian. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa sih pesan yang terkandung di dalam poster ini? Boleh apa? Terus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Tadi kan sudah disebutkan gambar ilustrasi yang bagus itu yang jelas, yang menarik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita hari ini membuat sebuah karya desain ya, berupa poster yang tidak hanya menarik, tapi juga mengandung sebuah pesan yang bermanfaat untuk masyarakat, dan pesan tersebut bisa tersampaikan secara efektif kepada yang membacanya. Ya. Nah, kita akan membuatnya menggunakan perangkat komputer dan menggunakan software CorelDRAW. Sudah sering kan ya menggunakan CorelDRAW? Sudah bisa atau ada yang masih belum bisa? Angkat tangan yang belum bisa. Bisa semua? Bisa. Sebelum kita sibuk berpikir, berdiskusi, dan mendesain, alangkah baiknya kita melakukan stitching terlebih dahulu supaya nanti waktu mendesain lebih enjoy ya, tidak tegang. Kita senam otak kiri dan otak kanan. Lembar kerja di software CorelDRAW sama seperti biasa, hanya saja yang harus diperhatikan di sini setelah kertasnya kita menggunakan A4 ya. Mode warnanya, kalau untuk dicetak itu menggunakan mode RGB atau Kevika? Dan orientasinya kita pilih portrait ya, menggunakan rectangle tools ya. Kita klik 2 kali saja. Perhatikan juga layar sebentar. Kita klik 2 kali saja, klik. Nah, maka dia akan sesuai ukurannya dengan lembar kerja kita. Bisa kita beri warna kalau mau diberi warna, tapi di sini Bu Indi akan import sebuah background. Ya. Nah, ini Bu Indi ada background. Kita akan memasukkan background ini ke dalam lembar kerja yang tadi. Bagaimana caranya? Klik kanan. Diperhatikan dulu, klik kanan. Pilih forward clip inside. Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa. Jadi akan berikan LKPD. Tolong ditelaah perintahnya. Silakan kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Kalian sudah berdiri di kelompoknya ya. Oh, sudah duduk di kelompok masing-masing. Jadi satu perangkat komputer ini, 2 contoh pembuatannya. Silakan kamu bantu.
Jadi sketsa yang sudah kalian buat, yang kemarin dibuatkan sketsanya, itu sebagai alat dasar kalian untuk mendesain layanan masyarakat hari ini. Kemudian yang kedua, tentukan tema pesan utama dan target audiens, ya, kami sudah didiskusikan ya. Bisa saja tadi ini. Yang ketiga, digambar menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan ukuran A4. Kemudian nanti dikumpulkan melalui grup WA dengan format JPG. Terus setelah itu kalian mempresentasikan hasil karya desain kalian di depan. Bisa dipahami? Waktu pengerjaan kita sekali berapa menit? 30 menit. 30 menit. Selesai 30 menit dan siap presentasi. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Ini kalian sudah amat. Ini dia sudah salah. Apa? Tidak bisa diberi warna. Oh, ini garisnya kamu tidak menyatu. Kalau dia tidak menyatu, dia tidak bisa dikasih warna juga. Karena kita ini dua garis. Kamu menggunakan jas apa ini? Coba kalau di zoom ini terlihat garisnya tidak menyatu kan? Dia tidak bisa dikasih warna. Tema dari poster ini adalah menjaga kebersihan sungai. Tujuan kami dari poster ini adalah mengajak masyarakat untuk peduli dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Ini poster Stop Bully ya, jadi mengajak kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah. Buat poster Stop Bully ini, mereka menyadari bahwa sekarang ini banyak sekali masyarakat itu yang menyalahgunakan teknologi ya untuk melakukan judi online yang pada akhirnya itu akan merusak kehidupan mereka sendiri. Sekali tadi dari Julkatis, videonya selanjutnya Tema poster kami adalah 4 kata sakti. Pentingnya menggunakan kata-kata sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan poster kami adalah untuk mengajak dan menginformasikan kepada pembaca tentang pentingnya menggunakan 4 kata sakti, yaitu permisi, terima kasih, maaf, dan tolong. ya, kalau poster Afan tentang menjaga lingkungan sudah cukup menarik ide yang dibuat. Ya, kira-kira apa nanti poster kamu itu mau ditempel di mana? Jadi untuk ide itu sudah cukup baik, kemudian pesan yang disampaikan jelas, ya. Kemudian sudah memenuhi beberapa prinsip desain. Itu selalu beritahu kalian bahwa setiap mendesain kalau memperhatikan prinsip-prinsip desain. Prinsip kesatuan, tulisan maupun gambar ilustrasi itu harus berhubungan. Jangan posternya tentang menjaga sungai yang di dalamnya ada gambar lapangan. Ya. Dan kelompok yang kedua, sangat terkandung ya, itu luar biasa bagus ya. Semoga bisa bermanfaat nantinya. Posternya nanti dicetak ya, waktunya nanti bisa iris. Jadi yang ingin diperhatikan pertama kali melihat bagian mana, atau melihat ilustrasi atau melihat tulisan. Kalau kalian sendiri, pertama kalian lihat yang mana? Itu diletakkan di paling atas dengan ukuran font yang berbeda sendiri. Nah, jadi orang sekali lihat langsung tahu stop, ya. Itu tulisan stop. Berarti itu adalah larangan stop. Ya. Stop apa? Nah, baru yang yang kedua adalah kata-kata bunyi. Untuk kontrasnya sudah ada, jadi ada warna terang dan warna gelap ya. Jadi yang di belakang yang ada gambar tangan yang cukup menyeramkan. Nah, itu warna gelapnya, kemudian kontras dengan warna kuning yang terang. Kata sakti, orang akan melihat sakti itu bagaimana sih? Apa bisa mengeluarkan api, bisa mengeluarkan magic gitu ya? Ternyata tidak.
Nah, jadi menarik orang untuk membaca apa sebenarnya kata sakti itu yang mana. Ternyata maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Kenapa bisa dikatakan? Ini dicetak di tempel kelasmu supaya kita terbiasa mengucapkan kata tolong kita meminta tolong, untuk berterima kasih ketika Tuhan kita sudah berbaik hati untuk membantu kita ketika kita kesulitan, mengucapkan permisi dan kata maaf kalau kita tidak sengaja melukai perasaan teman kita yang tidak sengaja berbuat salah dalam berdiskusi, dalam beradu argumen misalnya. Untuk mengucapkan kata sakti karena kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Biasanya secara empiris, ya, coba kalau kalian menilai pertama kali mata kalian melihat bagian mananya ketika melihat sebuah poster seperti ini ditempel di dinding sekolah, jangan orang ya mau bisa apa yang pertama kali dilihat angkanya. Terus sekali kenapa dilihat karena dia merah sendiri ya, merah sendiri. Betul sekali. Nah, memang kayak ini sengaja memberikan warna merah. Jadi warna merah itu sudah bagus pemilihan warnanya. Kemudian typografinya ya, kayak ini bagus sekali makna yang terkandung di dalam posternya. Kalau buat ya, ini asalkan diisi. Ini sudah ada fungsi sama. Oh iya betul. Iya. Sampai jalan, sampai. Silakan keluar dari barisannya. Ya, untuk merendahkan ototnya yang sudah lelah, kita bertepuk tangan dan bernyanyi. Siap semua? Jadi materi yang sudah disampaikan tentang pembuatan gambar ilustrasi digital. Siapa yang bisa menyimpulkan? Gambar ilustrasi digital dibuat menggunakan perangkat elektronik seperti komputer dan tablet dan menggunakan aplikasi pengolahan seperti Photoshop. Dan bagus sekali ya Pak. Jadi gambar ilustrasi digital itu adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan perangkat komputer. Akan juga nanti bisa mencoba di rumah dalam menggunakan komputer atau tablet. Ya. Ada tambahan dari teman-teman? Saya Bu, biasanya ilustrasi digital menggunakan buku digital, komik, desain karakter, bahkan bisa untuk berkonsepnya di media sosial. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya, manfaat dari gambar ilustrasi digital ini, serta aplikasinya tadi di sosial media, juga bisa. Oke, bagus sekali, Bapak. Lalu bagaimana dengan kelebihan ilustrasi yang dibuat secara digital dibandingkan dengan ilustrasi yang dibuat secara manual? Boleh ya? Ilustrasi digital mudah diedit, tidak memerlukan manipulasi, dan hasilnya bisa langsung dicetak atau dipublikasikan secara Ya, itu kelebihannya dibandingkan dengan ilustrasi manual ya, dia tadi udah diedit, kemudian lebih mudah dibagikan untuk seperti tadi yang bisa dikirim ke WI ya, dikirim melalui grup WA, bisa juga langsung kalian sebar meluaskan ke masyarakat banyak melalui sosial media. Kalau ilustrasi yang dibuat secara manual kan jangkauannya cukup sempit ya, tidak bisa kita menjangkau teman kita atau saudara kita yang di luar daerah. Kalau digital, secara digital kita bisa menjangkau bahkan untuk orang yang di luar daerah, di luar kota.
Jadi gambar ilustrasi digital adalah bentuk seni, sekali bentuk seni visual yang dibuat menggunakan perangkat lunak digital atau software CorelDRAW tadi, ya. Nah, ilustrasi ini memang memiliki banyak fungsi seperti yang sudah disebutkan Bapak tadi. Contohnya di bidang pendidikan, di bidang hiburan, bisnis, ya. Kelebihannya adalah fleksibel, mudah diedit seperti yang disebutkan sama Haikal tadi, ya, mudah diedit jadi serta efisien dalam proses pembuatan dan terdistribusinya. Meskipun berbeda cara pembuatannya dengan ilustrasi manual, ya, prinsip dasar seni tetap harus diterapkan seperti komposisi, garis dan lupa. Ibu selalu ingatkan ketika kalian mendesain, perhatikan prinsip-prinsip desain kesatuan, kesinambungan, empiris, kontras, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini tentang materi digital sudah dilaksanakan. Bagaimana perasaan kalian? Lega? Coba aku ini pengen tahu nih, ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita lakukan refleksi sejenak. Siapa yang mau berbagi perasaannya setelah mengikuti pembelajaran tentang gambar ilustrasi hari ini? Siapa yang mau berbagi perasaan? Yuk, ini dengarkan. Saya senang banget Bu, ternyata menggambar pakai laptop itu seru ya. Saya juga baru tahu kalau ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk gambar ilustrasi. Ya, benar sekali. Siapa namanya? Febrina. Kalian di rumah dengan menggunakan perangkat elektronik yang kalian miliki, yaitu HP atau tablet. Terima kasih Febrina sudah berbagi. Yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya senang banget bisa mengeksperimen warna dan bentuk karena kami salah atau berdasarkan tinggal di Indonesia. Jadi Cici merasa dia lebih nyaman, ya, karena tidak takut salah tinggal di CTRL. Kalau untuk ada CTRL apa? Sebenarnya CTRL Z. Itulah kelebihannya, Nak. Kalau salah bisa dianggap, tidak seperti kehidupan kita ya, kalau salah tidak bisa di-CTRL Z. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita di minggu depan, materi selanjutnya diinformasikan dari dulu, ya. Yang pasti materi minggu depan itu tentang gambar bentuk. Dimatikan komputernya, dimatikan jangan tekan tombol power, ya, tapi mana ada yang tekan tombol power. Yang satu. Marilah teman-teman dari dulu setelah mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Doa. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pembelajaran dasar sains komunikasi visual minggu depan. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum